Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dan Bung Rocky Gerung. Masih salah terus saya nyebutnya. Bung Rocky, ini kelihatannya Pak Prabowo mungkin terkejut badan gitu kalau orang Medan bilang ya. Kenapa kok tiba-tiba pernyataannya berkaitan dengan yang bahwa tidak harus Pak Prabowo menjadi calon kan gitu. Beliau waktu itu menyatakan ini segera diralat gitu bahwa Pak di Gerindra dengan tegas menyatakan bahwa Pak Prabowo itu capres bukan kingmaker. Nah ini ini memang orang selalu lupa bahwa Pak Prabowo itu teman bercanda yang enak tuh, jok-jok enak kan kalau Pak Prabowo lagi bikin jok gitu. Orang yang di sekitar dia mengerti bahasa tuh Prabowo tuh. Yang nggak mengerti adalah publik sebetulnya. Kenapa? Karena publik memang menginginkan Prabowo jangan maju lagi tuh. Karena itu ucapan Prabowo dia jadi kingmaker aja itu dianggap sebagai wah, mending kita rayakan itu. Sebaliknya kalangan istana justru cemas karena kalau Prabowo nggak ucapkan itu, Prabowo akan jadi penantang tuh pihak istana. Jadi dilemanya begitu. Tetapi udah terucap dan Prabowo tentu merasa sialan ini keceplosan kok jadi panjang dan itu bisa menyebabkan daerah terutama risau karena tetap pendukung Prabowo di daerah juga masih banyak. Mungkin mak-mak yang udah mulai ambil jarak dari Pak Prabowo tuh. Jadi sebetulnya isu politik kita adalah kepastian mendeklarasikan calon presiden. Kalau Gerindra udah bilang Prabowo ada calon presiden 2024 dari awal, ya harusnya Pak Prabowo berdiplomasi aja. Nanti mungkin saya bujuk Gerindra supaya berpikir ulang. Tapi kalau Prabowo yang langsung ngomong, tentu Gerindra akan ditelepon oleh DPD. Kan nggak mungkin orang langsung telepon Pak Prabowo kan. Jadi kelihatannya DPP lagi banjir telepon dari daerah untuk tanya kepastian itu. Karena itu orang paling dekat Pak Prabowo yaitu Sekjen dan ketua fraksinya Pak Sugiono itu langsung ambil alih. Tentu dengan izin Presiden Prabowo tuh. Jadi kita baca lagi bahwa sudah final Prabowo itu adalah calon presiden. Tinggal dipasangkan dengan partai mana yang secara strategis bisa memungkinkan agenda itu tercapai. Jadi sekali lagi ini tafsir-menafsir ini yang ya enak juga buat kita. Sebetulnya Prabowo kan ngerti bahwa blockingnya udah terjadi, yaitu dia sendiri adalah satu blok, yang lain adalah Jokowi. Kalau ada blok lain misalnya yang lagi dibikin oleh Yusuf Kala ya bagus juga, sehingga blockingnya selesai lah. Orang nggak perlu bikin lagi kalkulasi elektabilitas karena Pak Jokowi udah punya Ganjar, PDIP Anies, lalu Gerindra mesti cari partner lagi dengan Prabowo. Itu sebetulnya permainan awalnya begitu. Nanti akan ada jam session di antara mereka, itu yang diulas oleh pers. Jadi jelas bahwa Gerindra tetap mencalonkan Prabowo dan Prabowo tetap percaya bahwa suara Gerindra akan naik hanya bila dia dicalonkan sebagai presiden. Jadi ini clear ya, jangan digoreng-goreng lagi. Basisnya bahwa Pak Prabowo clear akan tetap maju sebagai capres. Tapi persoalannya sekarang kan menjadi kalkulasinya menjadi rumit ya di dalam situasi semacam ini ya itu kan. Dan saya lihat kalau kemarin pun dia bertemu dengan Surya Paloh gitu, saya kira secara chemistry mereka akan nyambung gitu. Sulit saya membayangkan ada koalisi antara Nasdem dengan Gerindra. Kita masih ingat kan bagaimana ketika Pak Prabowo mau masuk ke kabinet itu kan secara bukan gestur tapi sinyal-sinyal sampaikan ada penolakan. Ingat ketika Pak Prabowo dijamu makan siang nasi goreng oleh Bu Mega di Tengku Umar, kan kemudian Surya Paloh menjamu makan siang Anies Baswedan. Sebenarnya itu kan dari sisi politik udah paham seperti apa maunya gitu. Jadi kita ngerti track record, reputasi tokoh-tokoh ketua partai. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak SBY hubungannya dengan Pak Surya Paloh dengan Prabowo. Ini semuanya adalah tokoh gitu. Dan ketokohan itu memerlukan orang ketiga untuk mencairkan. Nggak ada, kalau nggak ada orang ketiga ya itu ya basa-basi aja. Pak Prabowo mungkin lagi kirim sinyal ke Nasdem ke evaluasi kecil. Demikian juga Pak SBY dari kejauhan menganalisis masalah-masalah ini. Jadi terlihat bahwa politik kita betul-betul sekedar ya wacana untuk transaksi
posisi kekuasaan, bukan wacana untuk mengaktifkan akal sehat demi kemajuan bangsa, kemakmuran, ide keadilan. Kan itu yang harus kita pikirkan. Selama ini juga pers hanya bisa memanfaatkan headline semacam itu, lalu digoreng-goreng. Padahal kita justru masyarakat jurnalis itu mengolah isu dalam upaya untuk menghasilkan narasi baru tuh, narasi keadilan, narasi kebahagiaan, narasi kedamaian, dan terutama adalah narasi 20% ini. Kan jangan lupa bahwa semua ini kasak-kusuk Prabowo, kasak-kusuk Nasdem segala macam itu karena negara menghambat persahabatan politik melalui threshold itu dihambat. Jadi itu intinya tuh. Jadi kita selalu ingin bilang atau mengatakan bahwa demokrasi itu hanya bisa kita proyeksikan sebagai satu institusi untuk menghasilkan keadilan kalau dari awal ada kompetisi fair, dan fair competition itu yang kita sebut sebagai judicial review ke MK. Jadi harus begitu. Lain kalau misalnya Pak Prabowo bilang, oke, saya bertemu dengan Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem untuk sama-sama menggugat Mahkamah Konstitusi. Nah itu baru ada wacana baru dalam politik. Begitu. Jadi artinya kalau mereka mau manuver atau siapa ketemu siapa aja sebenarnya tidak ada manfaatnya buat bangsa ini. Kalau toh kemudian misalnya ada narasi bahwa untuk mengatasi pembelahan maka perlu dipasangkan Anies dengan Ganjar atau Ganjar dengan Puan dan sebagainya, saya kira itu hanya kosmetik ya, itu hanya komoditi politik saja. Tapi realitasnya nggak seperti itu. Iya, perspektif FNN selalu begitu. Kita mau lihat kedalaman demokrasi, bukan apa yang ngambang di atas. Jadi selama nggak ada kedalaman itu, ya saya akan kampanye lebih baik kita koalisi boikot pemilu. KBP, koalisi boikot pemilu. Karena pemilu disebut pemilu kalau demokratis, kan udah 2 kali kita alami itu, dan seolah-olah fasilitas negara, MK segala macam, nggak bisa lihat bahwa selama itu nggak diloloskan, nah orang tetap anggap bahwa nggak ada demokrasi. Jadi ngapain kita ikut dalam satu pesta yang kita tidak ikut mengatur acaranya tuh. Kita hanya diundang ke dalam pesta itu, padahal rakyat adalah pemilik pesta. Jadi dalil itu yang secara filosofis mesti kita selundupkan kembali ke benak kekuasaan dan ke benak ketua-ketua partai. Rame-rame lah kita lakukan boikot pemilu kalau 20% itu tidak mau didukung oleh partai-partai. Iya. Ya karena kita mesti terbuka bicara bahwa selama masih PT 20% itu disitulah oligarki bercokol, dan kemudian pesta demokrasi yang sebenarnya disebut begitu itu masyarakat ini cuma jadi stempel saja kan. Calon itu sebenarnya sudah ada di kantong para oligarki ini. Ya itu betul, kita diundang masuk kotak pemilu untuk membenarkan pilihan oligarki, itu intinya tuh. Jadi sekali lagi tetap kita ingin demokrasi itu diubah secara radikal. Secara radikal artinya dari akarnya. Apa akar demokrasi? Kompetisi bebas. Kompetisi bebas bentuknya apa? Ya tidak ada threshold kan simple sekali itu tuh. Jadi kalau diputar-putar oleh hukum-hukum atau ahli tata negara yang disewa negara, itu juga ajaib kan, ahli tata negara tapi kerjaannya disewa negara tuh untuk membenar-benarkan 20% itu, karena macam-macam lah. Ada yang katakan argumen itu hak DPR, open legal policy, ada yang justru diam-diam menganggap ya diperlukan 20% supaya partai-partai radikal itu nggak masuk dalam politik. Siapa yang radikal? Ya partai Islam. Jadi supaya kekuatan Islam yang tokoh-tokohnya banyak itu tidak masuk di dalam kompetisi, maka mesti dihambat dari awal. Itu udah sampai segitu kalau saya lihat pertarungan ide tentang 0% ini. Ya, tapi kan sebenarnya realitasnya nggak seperti itu kan. Ini lebih pada bagaimana para oligarki mempertahankan status quo-nya kan. Ya itu agenda oligarki adalah jadikan alasan-alasan radikal, alasan macam-macam itu untuk pertahankan status quo. Nah bahayanya banyak pakar HTN yang disewa oligarki untuk mempertahankan ide 20%. Dan karena itu Mahkamah Konstitusi sampai sekarang masih anggap ya nggak ada soal juga, karena masih ada yang pro pada kita tuh, dengan dalil yang dibuat-buat berdasarkan hukum positif. Padahal hukum tertinggi konstitusi tidak menganut prinsip threshold 20%. Kan itu gampangnya begitu, dengan simpel aja. Oke, jadi Anda melihat bahwa sekarang ini ya salah satu jalan keluar utamanya itu tetap saja persoalan PT 20% itu. Selama itu tidak terjadi, ya kita nggak boleh berharap apapun, siapapun dipasangkan dengan siapa gitu ya. Iya, kita pastikan aja 20% itu adalah penghambat. Jadi
0% atau boikot pemilu. Nah, gampangnya begitu sinyalnya. Dan saya mau kampanye itu. Ya, oke, enggak. Tapi maksud saya begini, kan selama ini orang seperti Anies Baswedan itu selalu diposisikan sebagai representasi umat, representasi oposisi gitu. Tetapi kalau nanti realitasnya dia dipasangkan dengan siapapun juga gitu, dan yang bermain adalah masih tetap mereka-mereka saja, ya Anies itu fix juga dia akan diijon oleh oligarki. Iya, kan tetap Anies orang Muslimnya kuat sekali itu. Oligarki paham itu. Oligarki anggap oke. Yang lebih penting adalah Anies kita asuh, bukan partai-partai yang memilih dia. Padahal Anies nanti akan memperoleh juga limpahan suara dari Muslim politics yang tidak punya partai yang bisa mampu melewati 20% itu. Jadi akal-akalan ini yang kita tahu dari awal tuh. Anies berhak untuk jadi presiden. Dia berhak untuk menikmati janji konstitusi bahwa siapapun bisa jadi presiden. Dengan cara apa? Dengan cara demokratis. Kata demokratis itu dalam kamus artinya dipilih langsung, bukan melalui perwakilan 20%. Jadi itu intinya tuh. Nah kalau Anies sebagai tokoh atau yang lain misalnya tiba-tiba muncul berhadapan dengan 20%, oligarki akan pilih. Anies elektabilitasnya tinggi. Karena itu mari kita jadikan Anies sebagai presiden. Iya, tapi presiden yang diusulkan oleh oligarki itu. Karena tidak melalui tapisan 0%. Kan itu intinya kan. Jadi selama 20% itu masih ada, selama tiket itu dipegang oleh oligarki. Siapapun yang masuk ke situ mesti dapat izin oligarki. Itu tipuannya di situ. Iya. Dan kita kemudian terjebak hanya menyebut nama-nama itu saja kan. Padahal sebenarnya banyak sekali anak-anak bangsa ini yang punya potensial dan layak memimpin negara ini. Tapi selama ini kan jadi terhambat karena tadi itu ranjau 20% tadi. Ya, ranjau itu ranjau yang dipasang untuk mencelakakan orang baik sebetulnya kan. Kan demokrasi nggak punya musuh, demokrasi itu adil pada semua orang. Nah, oligarki pasang ranjau itu dan sehingga orang-orang baik itu kena ranjau pertama tuh. Bahkan sebelum dia berupaya untuk menyeberang lapangan penuh ranjau itu, dia sudah tahu bahwa dia nggak mungkin nyeberangi ranjau itu karena di ujungnya tuh ada ranjau besar tuh. Jadi sekali lagi demokrasi itu bukan urusan kuantitatif tapi urusan kualitatif pertama-tama, yaitu hak setiap orang untuk menikmati kemampuan atau peluang dia untuk mendistribusikan keadilan. Setiap orang yang mencalonkan diri sebagai presiden di dalam pikirannya adalah untuk mendistribusikan keadilan. Nah, oligarki lain, setiap orang yang akan jadi calon presiden harus mampu menjamin bahwa akumulasi dari oligarki tidak akan terganggu. Jadi ini yang diametral yang mesti kita bongkar sebetulnya. Oke, mulai hari ini kampanyenya kita tambah. Selama masih PT 20%, kita kampanyekan boikot pemilu. Ya, itu intinya. Dan boikot pemilu itu bukan makar, karena itu hak untuk tidak memakai. Jadi hak untuk tidak memakai hak di dalam kotak suara. Itu intinya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Mantap kan 0%. Sip.